Sekalian hari ini kita akan mencoba membuat mail server ya. Sebelum membuat email, pertama kita harus cek dulu IP server kita. Misalkan di sana saya punya IP 172.16.5.250. Kemudian kita cek DNS-nya, misalnya menggunakan NS lookup itu mail.imron.net misalnya begini. Nah, ternyata di sana betul ID-nya 172.16.5.250. Kemudian yang terakhir kita cek webnya ya, misalnya menggunakan perintah telnet mail.imron.net, portnya 80. Kalau nanti tampilannya connected seperti ini, kita tekan sembarang huruf, kemudian kita enter, dia bisa menjawab apa sih kelebihan server dan seterusnya, maka web server kita masih jalan, bisa dipakai. Kemudian kalau kita belum punya gambaran terhadap cara install email, kita browsing di Google, misalnya begitu, ketikkan cara mengkonfigurasi email. Ini salah satu contoh postingan ya di Google ya, kita coba ikuti. Jadi langkah ini nanti silakan dibaca sendiri manfaat webmail dan seterusnya itu. Kita langsung ke langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkahnya sama dengan penjelasan tadi. Kita memerlukan file namanya postfix ini ya. Kemudian IMAP dan POP3. Jadi yang sementara kita coba dulu itu 3 file itu ya. Postfix, IMAP dan POP3. Jadi IMAP postfix tadi untuk ngirim port 25, kemudian IMAP untuk berkunjung ya, atau IMAP dan POP itu untuk membaca ya. Jadi mengirimnya postfix, membacanya pakai IMAP dan POP3. Itu caranya. Hari ini kita akan demokan bagaimana membuat itu. Karena ini tadi DNS kliennya itu kita ubah, ini kita kembalikan dulu ke normalnya pakai perintah nano ya, supaya dia bisa nyambung internet. Nano cc restore. Jadi kalau mengkonfigurasi DNS di Debian itu etc resolve ini ya. Jadi sekarang kita matikan dulu, sementara kita matikan dulu gini. Kemudian kita hidupkan yang atasnya ini. Kita Ctrl U nyimpan, Ctrl X kita cek in Google nyambung atau tidak. Nah, nyambung ya, berarti DNS-nya yang nyambung ke internet itu bisa ya. Kemudian langkah pertama adalah install postfix dulu. Perintahnya adalah apt install postfix. Kita enter supaya nggak ditanya y atau no ya, min y langsung jawab. Kemudian di sana ada pertanyaan postfix configuration ya. Ini dijawab oke dulu. Oke. Kemudian general type of mail configuration, ini kita jawab site internet site ya. Kemudian oke. Kemudian oke lagi. Nah, kemudian ini nama emailnya tadi. Namanya apa tadi? Mail imron.net ya. Ini domain kita. Kemudian kita jawab oke. Install postfixnya selesai. Kemudian kita install berikutnya tadi yang IMAP ya. IMAP-nya ini
ini. Atau misalnya ingin langsung 2 ya begini ya. Ditaruh sini apt install paste. Ini ada bawaannya kopi ya. Nah begini ya. Kemudian kita enter. Jawab Y. Ditunggu, kalau clear kalau ngantuk-ngantuk itu selesai sendiri. 3 file sudah kita install. Jadi file yang kita konfigurasi itu hanya ada 3 tadi. Jadi yang umum 3 itu ya, Postfix, Emacs dan Off3 itu 3 itu. Sekarang kita ikuti bagaimana mengkonfigurasi filenya. Jadi di sini ada cara mengkonfigurasinya. Nah ini ya. Jadi yang dikonfigurasi itu adalah file bernama main.cf gitu ya. Main.cf. Di sini kita masuk ke filenya di etc postfix ya. ls untuk lihat filenya. Nah di sini ada file namanya main.cf. Karena ini file konfigurasi, ini kita copy dulu supaya aman. Main.cf ke main.cf asli. Sehingga di sana nanti ada 2 file, main.cf asli sama main.cf. Ini main.cf asli, ini main.cf. Sehingga nanti kalau saya salah, ya di copy lagi dari main.cf asli ke main.cf. Sekarang kita konfigurasi menggunakan perintah nano main.cf. Enter. Nah, ini file isinya konfigurasi main.cf. Nah, konfigurasinya di akhir ini ya, akhir ini. Di sana ada my destination ya. My destination. Jadi tujuan suratnya bisa ke hostname. Jadi my hostname itu nama komputernya. Bisa ke mail.imron.net misalnya gitu. Bisa ke debian11.debian11.net. Bisa ke localhost.debian11.net. Itu begitu. Nah, nanti berarti alamat email kita nanti adalah ya misalnya Revaldo, berarti ya revaldo@mail.imron.net gitu. Jadinya begitu. Kemudian kita ikuti tutorialnya. Kita disuruh menambahkan folder ya, namanya home mailbox maildir ya. Ini kita simpan. Nah begini, kita copy, kita masuk ke sini, paste di sini. Jadi kita harus menambahkan satu konfigurasi maildir. Di maildir tadi email directory atau tadi mailbox ya, kalau di penjelasan saya tadi mailbox. M-nya besar ya, jangan lupa M-nya ini harus besar. Nah ini kalau mbak jangan lupa M-nya itu besar.
Kita ikuti lagi tutorialnya. Kemudian disuruh memberikan perintah DPKG rekonfigur Postfix. Ini tadi pilihannya adalah internet site ya. Kita cek di sini. Ini sudah selesai, Ctrl O, Ctrl X. Saya tadi apa? DPKG rekonfigur DPKG. Oh, DPGK. DPKG ini rekonfigur ya. Postfix. Enter. Salah. Nah. DPKG, nah itu das ya ternyata ada underscore-nya. Rekonfigur Postfix. Ini sama dengan tadi ya, kita jawab oke. Kemudian dipilih internet site ya. Oke. Nah misalnya ini kalau misalnya mau ganti juga boleh ya. Nah ini juga boleh. Berarti nanti alamatnya menjadi revaldo.infront.net tanpa mail. Kita jawab oke. Oke. Ini password Postfix configuration ya. Passwordnya berapa? 1, 2, 3, 4 ya? Oke. Nah ini tadi menjadi Debian 11. Ini auto destination ya, artinya yang penerima di luar domain kita. Boleh misalnya ditambahin di sini Google, koma ini ya. Google itu namanya Gmail ya. Gmail.com misalnya gini boleh. Jadi artinya ini penerima domain di luar server kita. Klik OK. Ini kita jawab yes. Oke. Ini localhost ya, ini localhost. Kita jawab oke. Ini kita isi 0. Kalau 0 itu unlimited ya, artinya berapapun email yang masuk itu dia akan menerima. Di sana mailbox size limit gitu ya. Kalau misalnya kalian isi tertentu begitu, maka dia nanti setelah kapasitas terpenuhi itu email tidak bisa masuk ya. Kita jawab oke. Kita jawab oke. Ini kita jawab all ya. Baik IPv6 maupun IPv4. Sekarang ini kelihatannya ada yang masih keliru ya. Kita belum membuat folder maildir tadi ya. Jadi kalau kita lihat tutorialnya ini belum pas ini loh. Ini tidak ada. Tidak ada membuat folder ya. Ini tidak ada. Nah, kita lihat tutorial yang lain lagi ya. Saya begitu. Jadi mestinya buat folder namanya maildir tadi, maildir mic gitu perintahnya.
bawahnya, misalnya begitu. Ini sama dengan tadi ya, misalnya ini konfigurasinya. Nah ini loh yang tadi belum ada perintah untuk membuat direktori di etc scale itu ya. Itu perintahnya mydirmic.dvcode.etc. Nah ini harus kita buat dulu ya. Kita copy, kita taruh di sini. Master, nah gitu. Jadi mydirmic itu perintah untuk membuat direktori. Letak direktorinya di etc scale mydir. Ini M-nya harus besar ya, sama dengan tadi. Ini sudah. Kalau mau dicek ada enggak direktorinya di etc scale? Nah itu direktorinya. Di sana ada 3 folder namanya core ya, new sama template. Nanti surat kalian itu akan disimpan di situ ya. Coba di core ya, ls. Nah, dia masih kosong ya, belum ada isinya. Di new, enter ls, dia juga masih kosong. Jadi itu adalah mailboxnya nanti akan dipakai untuk mengirimkan atau menampung suratnya. Dan setelah itu diulangi lagi ya perintah tadi. Bukan ya, yang ini diulangi lagi. Oke, internet. Oke. Jadi boleh Imron mail.imron.net ya. Ya, boleh juga seperti ini. Oke. Kemudian passwordnya 1234. Ini boleh ditambahkan Gmail, tidak juga boleh. Oke. Ya. Ini tutorialnya. Ini tadi kita sudah laksanakan. Nanti kalau keliru ya diulangi lagi dari sini ya. Ini DC 0, ini DC plus ya. Kalau ini dipilih IPv4 boleh. Jadi dia hanya menerima email IP versi 4 boleh. Kemudian disuruh restart ya. Ini restart config-nya ini. Jadi sistem CTL restart config. Enter. Atau bisa juga menggunakan ini etc init config restart. Terserah mau pakai yang mana. Setelah itu dites ya, emailnya itu bisa nyampe atau tidak. Nah untuk mengujinya kita harus punya minimal 2 user ya. Kita lihat user kita di home itu ada berapa orang. Nah saya ini cuma 1, berarti kurang ya. Membuat user masih ingat perintahnya? Apa ya? Lupa. Oh, kok lupa? Saya elingi apa tadi? Mbak, kamu elingi apa, Mbak? Pak. Pak, membuat user apa, Pak? Add user atau user add?
kantoran, sudah ya. Ini add user misalnya, nama usernya ini anak saya yang pertama ya, Hamidah. Kemudian kita enter passwordnya 1234. Bentar. 1234. Bentar. Ini ditulis namanya. Nah, begitu. Bentar. Roomnya ini dikosongi, kemudian dijawab. Kita lihat sekarang di sana ada 2 user. Sekarang kita akan mencoba mengirimkan email dari Hamidah ke Imron, misalnya begitu ya. Menggunakan perintah telnet Hamidah ini ya. Bukan telnet mail imron.net ini. Kodenya berapa? 55. Kalau misalnya tampil seperti itu, berarti port 25-nya sudah, ya artinya dia sudah bisa memberikan pelayanannya. Tapi kalau rejected, itu artinya dia tidak menerima perintah ya. Kalau seperti itu, kemudian perintahnya itu adalah mail. Ya, saya agak lupa ini ada spasinya enggak itu mail to itu. Nah ya, di sini coba ada mengujinya enggak? Ini ada web user, timeline. Nah ini ada ya. Nah, ini ada. Nah, ini tampilannya kok beda ini. Di sana mestinya gini, munculnya 220 Debian SMTP Postfix begitu ya. Di kita tadi kok enggak ya? Ini apa penyebabnya? Ada yang tahu? Dia nyambung ke Imron.net itu bukan yang server saya, tetapi yang ada di internet ya. Maka ini DNS-nya harus dimatikan dulu ya. DNS-nya ini kan kita set untuk nyambung internet ya. Perintahnya gimana tadi? Nano etc desktop. Nah ini ditutup dulu. Ini dibuka. Kontrol U. Kita ulangi lagi gini. Nah ini baru betul ya. Jadi nanti kalau munculnya begitu, kemudian di sana ada mail to, mail from dulu ya. Ini jadi ini mail from. Mail from itu email dari mana? Kemudian recipient to, RCPT to, ini yang menerima ya. Jadi begitu perintahnya. Dan ini tidak boleh salah ketik. Ketika nanti salah ketik, kalian harus mengulangi mulai awal lagi. Jadi kalau ngetik mail from ini tidak boleh salah ketik. Mail from dari siapa tadi? Hamidah ya. @imron.net.
itu jawabannya artinya perintah ini bisa diterima gitu ya. Artinya perintahnya betul gitu ya. Kemudian RCPT to, oh, ini salah toh. Salah, ini harus mengulangi lagi ya, Ctrl X. Quit. Nah, ini. Mail from Hamida RCPT to Imron. Nah, gini ya. Kalau mengirim surat ya. Loh, ini ditolak. Coba misalkan alamatnya di menggunakan mail ya. Keluar lagi quit. Mestinya tampilannya begini ya. Nah, ulangi lagi ya. Mail from atau Hamida, gini aja dulu coba enter. Dia tahu ya. Kemudian RCPT to Imron ya. Bentar. Tuh, tetap Zenit ya. Atau dilanjut coba, misalnya data gitu ya. Oh. Artinya Imron itu tidak dikenali ya. Tidak dikenal. No valid resident ya, artinya tidak ada user bernama Imron. Nah, kita buat user yang kedua. Ini nama anak saya yang kedua ya, Azam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Namanya Fahri Azam. Saya begitu ya. Kemudian yes. Sudah ya. Sekarang kita coba dari Fahri ke Hamida, saya begitu. Azam ya namanya, Azam. Next. Mail from. Nah, ini juga sudah salah ya, mail from titik 2 ya. Kita coba begini, mau enggak? Nah, bisa. RCPT TO Azam. Bentar. Tuh, sama ya. Dicoba dulu. Ini karena dia belakangnya itu yang kurang ya. Apakah dia pakai, kita coba pakai Debian 11.net misalnya ya. Misalnya ini ya, mail from Hamida at Debian 11.net bisa gini ya. RCPT to at ini ya. Sama saja. Sekali lagi Pak Pantang menyerah. Ayo.
Kira-kira apa? Karena ini ya, apa istilahnya, sebelah-sebelahnya itu tidak dikenali ya. Kita cek di main CF ya. Kita ulangi di main CF. Nah ini ya. Nano, ETC, Postik, main yang bagus ini tadi kan My Hoslimnya ternyata Debian 11 ya. Ini kita ganti dengan Imron.net. My Destination ini ditambah misalnya di sini imron.net. Nah begini ya. Jadi ada mail imron.net, ada imron.net. Kita simpan, Ctrl X, kita restart ya. Kita restart, ETC ini di posting. Oke, bisa ya. Kita coba lagi kirim surat ya. Ini yang paling sulit di sini ya. Jadi nanti kalau sudah port 25 berhasil, nanti kita coba pakai POP3 dan IMAP-nya. Biasanya sudah agak mudah. Telnet. Atau kalau misalnya tidak tahu apa domainnya ya pakai localhost juga bisa 25 gitu. Nah ini sekarang kita ganti tadi menjadi imron.net gitu ya. File from Hamida at imron.net. Perintah RCPT-nya coba dicek ya. RCPT2 nya sudah betul. Sudah betul ya. RCPT2 itu ya. Mestinya jawabannya itu 250 oke gitu ya. Mestinya begitu. RCPT2 titik 2 ini. Kemudian nama pengirimnya Adam and Imron.net. Ayo, tolong berikan ayo. Nah, berarti tadi kesalahan di apa tadi My Hoslim. Kalau sudah seperti ini diketik data ya. Data, kemudian baru isi suratnya. Isi suratnya. Suratnya gimana ini? Halo gitu ya, halo. Cek, kirim email, dan gitu ya. Untuk mengakhiri menggunakan titik ya, titik itu berarti suratnya sudah selesai, sudah selesai. Nah, kemudian ini ya, Queen itu diantrikan dengan nomor antrian 722 dan seterusnya. Itu nomor antrian. Keluarnya apa? Queen.
SPP-nya nunggak. Boyo lah kita. Nah, ya tak enggak itu. Memang SPP kan nggak ada ya. Iya. Ada apa SPP-nya? Nggak ada. Apa? Ya namanya kan iuran OSIS. Ditunggu sambil berdoa ya listriknya.